Yohanes pasal 21 di bagian awalnya, ya, bagian depannya menjelaskan adanya sebuah perubahan perilaku Petrus. Orang yang dulunya begitu semangat mengikuti Tuhan, orang yang dia berani mengatakan rela mati bagi Tuhan, dia yang berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, sekarang menjadi orang yang membiarkan dirinya hidup dalam keterpurukan. Nah, bisa tahu dari mana saudara? Ya Tuhan, ya, yaitu dari ia kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Nah, itulah penggambaran daripada kita semuanya. Ketika kita terpuruk dalam kehidupan kita, ketika kita terpuruk dalam kerohanian kita, apa yang kita lakukan? Kembali ke manusia yang lama. Salam sehat dan salam sejahtera selalu buat semuanya. Bertemu lagi dengan channel Band Yabes Official. Mari tonton video berikut ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, share juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk menyaksikan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Oke, kita berdoa ya. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore pagi ini, Tuhan, pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkati kami, urapi kami satu persatu, Tuhan. Biar Roh Kudus menyertai kami, segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya, mempatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biar kami dapat beribadah, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Lebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau berkati ya Bapak, biar kami semuanya dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya. Ya, kita akan suara saya terdengar baik, Pak? Ya, mantap. Oke. Bagus, Pak. Baik, puji Tuhan. Saya yang mengajak Bapak Ibu nyanyikan, Bapak-bapak semua yang belum ada Ibu, kita nyanyikan pujian ini supaya kita mempersiapkan hati kita untuk pengurapan Tuhan atas kita malam ini. Ya, kita minta Roh Kudus memimpin kita dari awal, tengah sampai akhir. Dan kita percaya sebelum kita berniat untuk melaksanakan ibadah malam ini atau juga persekutuan kita, Tuhan sendiri sudah merancangnya buat kita dan Dia hadir, Dia mempersiapkan segala situasi buat kita nikmati. Tapi dengan Roh Kuduslah kita dapat menerima segala yang terbaik dari Tuhan malam ini. Amin. Kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu ya, sama-sama. Datang Roh Kudus, penuhiku malam ini. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku.
Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa buat Roh-Mu yang di dalam kami, menolong, menghibur, menguatkan, meneguhkan, membangkitkan iman percaya kami kepada-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau terus bekerja dan melawat setiap kami malam ini. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Nikmati hadirat-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kuasa yang memulihkan, mendewasakan kami hari lepas hari, hingga hidup kami semakin Kau sempurnakan dalam pimpinan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di
Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam hadirat-Mu. Buka hatiku, Tuhan. Buka hati jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih acara malam ini, Tuhan, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih keluargaku, Tuhan, seluruh keluargaku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh bangsaku, Tuhan, seluruh bangsaku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh kotaku, Tuhan. Kau ambil alih seluruh kotaku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, 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 Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terpuji nama-Mu, Tuhan, di tengah kami. Sebab Tuhan, Engkaulah yang berdaulat penuh atas seluruh hidup dan mati kami. Kalau kami masih ada hari ini dan masih dapat hidup, bernafas, bergerak, Tuhan, yang kami tahu bahwa Engkau sedang memakai hidup kami dan terus memakai hidup kami dalam bidang apapun, Tuhan, yang Kau percayakan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang setia, yang luar biasa, Tuhan. Malam ini kami bersatu di dalam kasih anugerah. Kami bersatu di dalam, Tuhan, kesepakatan kami bahwa malam ini kami mau ada di dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau.
dan menikmati persekutuan, menikmati juga kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan bagi kami semua malam ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur. Amin, amin. Saya mau ngajak Bapak Ibu nyanyikan pujian sukacita kita malam ini. Amin. Selamat datang Ibu Elis, Diana, Pak Paul, ya Pak Haryan Sidarta. Ya, puji Tuhan, kita semua di dalam kasih Tuhan. Siapa lagi yang baru masuk? Pak Tuhu, ya, bersama Bu Maya pastinya. Ibu Heti Simanjunta, Pak Soeharto, ya, puji Tuhan. Siap-siap kita nikmati kasih Tuhan malam ini dengan sukacita, naikkan puji-pujian kita. Amin. Karena Roh Kudus ada di tengah kita, Dia sedang melawat kita bersama-sama malam ini. Jangan kehilangan kesempatan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dialah Allah yang sudah menyembuhkan kita, mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita, saudara. Dia jugalah keselamatan bagi kita. Amin. Jangan lupakan Dia, kasih-Nya, kuasa-Nya atas kita. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi. Katakan, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai, Dialah Allah yang menyembuhkan. Oh, Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Katakan, Dialah Raja damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Bapak mau tanya pada Bapakku, adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Yesus, Raja damai itu, di hatimu bertata. Adakah damai? Adakah damai di hatimu malam ini? Adakah sukacita? Izinkan Yesus, Raja damai itu, di hatimu yang punya damai. Katakan, ku punya damai. Ku punya damai yang melimpah, sebab kasih-Nya tercurah. Damai sejahtera, damai sejahtera yang buatku bahagia dan berwajah gembira. Oh Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Yehova Shalom, Yehova Shalom, sang damai. Yehova Shalom, sang damai. Amin. Adakah damai Bapak Ibu di dalam hati kita malam ini? Ya. Amin. Haleluya. Di hadapan Tuhan, saudara, mungkin saja wajah kita gembira, tapi hati kita sedang gundah gulana. Tapi yang luar biasa, Roh Kudus yang menolong kita. Apapun kondisi keadaan kita, Dia Allah yang luar biasa yang menolong kita. Baik, saya serahkan ke Pak Derikson. Kita sudah memuji-muji dia. Silakan, Pak. Ya, silakan langsung aja ke firman Tuhan, Pak. Pak, silakan namanya Pak Bang Sunario Halim. Silakan kita mendengarkan berkat firman Tuhan.
rekan-rekan dari komunitas ilahi New Grace. Shalom. Shalom. Apa kabar? Apa kabar Pak? Sehat Bapak Pak. Ibu? Baik, Saya sangat luar biasa. Biasa. Amin. Haleluya. Saya sangat bersuka karena apa? Karena bisa mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di komunitas ini. Saya yakin dan percaya komunitas ini adalah komunitas yang luar biasa ya. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya ingin merenungkan sebagian daripada firman Tuhan dengan tema pemulihan rohani. Dan firman Tuhan ini terambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya yakin bagian firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya ya, karena di YouTube kita bisa menyaksikannya banyak sekali khotbah-khotbah tentang hal ini ya. Puji syukur pada Tuhan, melalui kesempatan ini saya ingin men-sharingkan mungkin dari sisi yang lain ya. Puji syukur pada Tuhan. Yohanes pasal 21 dari ayat 15 sampai 19. Demikian ini firman Tuhan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Ini. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Yesus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena apa? Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah ia mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita semuanya yang sudah membaca, merenungkan, serta memahami firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan keseharian. Bapak Ibu, mungkin ada Ibu ya yang kekasih dalam Tuhan. Sebelum saya men-sharingkan firman Tuhan lebih lanjut, kami mohon dengan hormat Bapak Rudi Setiawan untuk memimpin doa untuk firman Tuhan akan disampaikan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan pada kita semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati masuk di dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau Allah yang hebat di dalam setiap kehidupan pribadi kami ya Tuhan. Pada saat malam hari yang indah ini ya Bapa, di mana kami sudah memuji, memuliakan namamu. Kami merasakan sukacita yang luar biasa di dalam hidup ini ya Bapa, yang tidak pernah dunia mampu berikan buat kami. Dan saatnya Tuhan sebentar kami akan mendengarkan sebagian akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau urapi setiap firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami yang mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami khusus berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Bapa, sehingga mampu menyampaikan isi hati daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berikan kepada kami hati sebagai murid, sehingga kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tertanam di dalam hati ini mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya ya Bapa. Dan kami terus memiliki hidup untuk lebih
melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seorang pujangga yang terkenal yang bernama William Shakespeare. Nah, dalam karangannya yang berjudul Hamlet menulis dialog antara Hamlet dengan Ophelia sebagai berikut. Kira-kira bunyi demikian terjemahan bahasa Indonesianya. Engkau boleh meragukan bahwa bintang-bintang itu api. Engkau boleh meragukan bahwa matahari itu bergerak. Engkau boleh meragukan bahwa kebenaran itu dusta. Tetapi jangan sekali-kali engkau meragukan cintaku. Ya, bahasa Inggrisnya demikian. But never doubt of my love. Ya. Nah, dalam bentuk kalimat yang lain, namun pengertiannya sama. Bukankah kalimat seperti ini pernah diucapkan oleh siapa? Oleh seorang rasul yang bernama Simon Petrus. Ya. Nah, Petrus seakan-akan berkata demikian kepada Yesus, ya. Oh Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku pun akan memberikan nyawaku bagimu. Oh Tuhan, Engkau boleh ragu terhadap Yudas Iskariot, boleh ragu terhadap Yohanes, terus terhadap Thomas, tetapi jangan ragu terhadap aku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Petrus itu begitu percaya dirinya. Dia merasakan dirinya hebat. Dia merasakan dirinya pemberani. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan kepadanya? Nyawamu akan kau berikan kepadaku. Aku berkata kepadamu Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hal ini terbukti ketika Tuhan Yesus sedang diadili. Coba kita simak apa yang Petrus katakan pada malam Tuhan diadili. Petrus berdiri jauh-jauh. Dia duduk di luar halaman. Ketika kali pertama Petrus menyangkal Yesus terjadi waktu apa? Petrus menghindari pertanyaan orang yang menyatakan dirinya pengikut Yesus. Nah, orang mengatakan, engkau adalah salah seorang dari pengikut Yesus. Ya. Nah, menarik sekali bahwa tindakan seperti ini pun sama dengan penyangkalan terhadap Yesus. Mengapa demikian? Karena jawaban Petrus demikian, saudara. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Dalam kali kedua dan ketiga Petrus menyangkal Yesus. Kita tahu intensitas dari penyangkalan Petrus itu mulai dari penilaian ia menyangkalnya di depan semua orang, ia menyangkalnya dengan bersumpah. Dia dengan bersumpah mengatakan, aku tidak kenal orang itu. 3 kali Petrus memberikan pertanyaan yang sama. Diberikan pertanyaan yang sama oleh hamba-hamba perempuan penjaga dari bait Allah, dan 3 kali pun juga ia mengingkarinya. Meskipun Alkitab mencatat peristiwa penyesalannya, tetapi penyesalan itu baru muncul setelah ia lepas dari bahaya, setelah dia aman, saudara. Itulah sebabnya setelah peristiwa kebangkitan, Petrus bersama-sama dengan murid lainnya dicela oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat kebangkitan Kristus. Mungkin kita bertanya, mengapa Petrus yang begitu hebat menyangkali untuk mengenal Yesus? Apakah tindakan penyangkalan Yesus itu didasarkan sikap ketakutan atau pengecutan? Tidak, saudara. Kegagalan Petrus lebih karena ia memusatkan pada dirinya sendiri. Nah, sehingga melupakan perkataan gurunya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, maka ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, maka dia teringatlah akan apa? Akan yang Tuhan katakan kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Nah, apa yang terjadi selanjutnya, Bapak Ibu? Bahwa Petrus lalu apa? Lalu Petrus pergi keluar dan menangislah dengan sedih. Itulah yang tercatat di Injil Yohanes, saudara. Nah, oleh karena itu, untuk menguatkan Petrus, saudara, ketika Petrus dalam keadaan terpuruk, saudara, dalam keadaan sedih, Tuhan Yesus secara khusus menampakkan diri kepada Petrus. Dari keempat Injil, hanya Injil Yohanes yang mencatat tentang hal ini.
dan adalah satu-satunya mencatat percakapan pribadi antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Nah, Rasul Yohanes itu menganggap hal ini merupakan sebuah cerita yang penting untuk dituliskan. Mungkin dia menilai kisah ini yaitu mewakili gambaran keberimanan kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita percaya pada Tuhan Yesus, tetapi seringkali meragukannya. Punya tekad, komitmen untuk hidup bagi Tuhan, tetapi seringkali dikalahkan oleh berbagai macam tekanan hidup. Lebih suka mengandalkan diri dibandingkan mengandalkan Tuhan. Seringkali kita tidak jujur dengan diri kita sendiri. Kita merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, merasa diri mampu. Tapi pada kenyataannya kita adalah seorang pecundang dan memiliki banyak kelemahan. Nah, supaya kehidupan keimanan kita menjadi benar, Tuhan mengambil satu langkah yang paling tepat, yang paling tidak akan pernah bisa dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, supaya orang yang mau mengikuti dan melayaninya memiliki kehidupan iman yang benar, seperti Tuhan Yesus mau. Nah, pertama-tama saudara, ia terlebih dahulu memulihkan kita, saudara. Nah, saudara, memang dalam masyarakat Yahudi muncul suatu kerinduan tentang tentang seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Ketika murid-murid berjumpa dengan Yesus, wah, mereka menemukan figur yang mereka anggap tepat sekali, yang cocok dengan sosok Mesias yang mereka nanti-nantikan. Sama seperti harapan kebanyakan orang-orang Yahudi. Petrus pun juga memiliki harapan yang sama seperti itu. Nah, tetapi ketika harapan itu tidak menjadi kenyataan, ketika harapan itu pupus, saudara, iman mereka mulai goyah. Ia meragukan tentang kemesiasan daripada Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus adalah Mesias, tetapi ia bukan Mesias yang digambarkan oleh orang-orang Yahudi yang akan melepaskan mereka dari penjajahan atau perbudakan. Nah, Tuhan Yesus adalah Mesias, yang benar-benar Mesias, Mesias sejati yang akan melepaskan manusia dari perbudakan dosa. Seharusnya peristiwa kebangkitan menimbulkan keyakinan yang semakin besar dalam diri Petrus kepada Kristus. Tetapi karena harapannya tidak menjadi kenyataan, ia tetap meragukan siapakah Yesus yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan Yohanes pasal 21 di bagian awal, di bagian awalnya, ya, bagian depannya menjelaskan adanya sebuah perubahan perilaku Petrus. Orang yang dulunya begitu semangat mengikuti Tuhan, orang yang dia berani mengatakan rela mati bagi Tuhan, dia yang berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, sekarang menjadi orang yang membiarkan dirinya hidup dalam keterpurukan. Nah, bisa tahu dari mana, saudara? Yaitu dari ia kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Nah, itulah penggambaran daripada kita semuanya. Ketika kita terpuruk dalam kehidupan kita, ketika kita terpuruk dalam kerohanian kita, apa yang kita lakukan? Kembali ke manusia yang lama. Yang dulunya dosa, kembali lagi ke dosa. Dulu suka berjudi, kembali lagi suka judi. Nah, yaitu menjadi apa, saudara? Dia kembali lagi kepada kehidupan yang lama, yaitu menjadi nelayan. Ia melupakan komitmennya. Ia melupakan janjinya kepada Tuhan. Ia melupakan bahwa dirinya adalah orang pilihan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu dia dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Ia seorang yang dipilih dari Dari ribuan orang, bahkan juga dari jutaan orang di dalam dunia ini. Dan untuk menjadi murid Tuhan. Pilihan tersebut bukan karena dia baik, bukan dia pandai, bukan dia hebat, bukan dia kuat. Karena Tuhan mau menyatakan anugerahnya. Amin, saudara. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita bisa menjadi orang Kristen yang mempunyai posisi di dalam pelayanan, saudara, bukan karena kehebatan kita, bukan karena talenta kita, bukan karena kita kaya, saudara, bukan. Semua karena Karena Tuhan ingin menyatakan anugerahnya. Ajaibnya, saudara, meskipun Petrus telah gagal,
tapi Tuhan tidak membuangnya. Ingat saudara, itu suatu Injil yang luar biasa ya. Nah, saya pun juga pernah gagal, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah membuang saya, saudara. Tuhan tetap mencarinya. Tuhan tetap menyatakan belas kasihannya kepadanya. Tuhan mau dan menerima kembali. Nah, itulah sebabnya setelah setelah Yesus bangkit di antara orang mati, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya yang untuk ketiga kalinya, saudara. Yesus tahu bahwa murid-muridnya dalam keadaan lemah. Yesus tahu murid-muridnya dalam keadaan terpuruk. Yesus tahu murid-muridnya sedang melarikan diri. Nah, Yesus justru menampakkan kepada murid-muridnya untuk yang ketiga kalinya, saudara. Nah, ketika Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 itu dicatat, saudara, itu adalah penampakan Tuhan yang ketiga kalinya kepada murid-muridnya. Lalu apa yang dia lakukan? Tuhan mengajak mereka, termasuk Petrus, untuk apa? Makan pagi bersama-sama, yaitu dengan istilah sarapan bersama. Nah, Petrus mematuhi ajakan Tuhan. Ketika ia mendekat padanya, nah, terjadilah suatu persekutuan atau percakapan pribadi dengannya yang indah sekali. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, oleh sebab itu langkah yang pertama, saudara, ketika Tuhan Yesus ingin memulihkan kita, kita harus dekat dengan Tuhan. Nah, suatu keintiman antara Petrus dengan Tuhan. Kita tahu sebelum ia menyangkal Tuhan, ia mengikuti Tuhan dari jarak jauh, saudara. Nah, namun sekarang dia tidak lagi demikian. Ya, sekarang datang dekat pada Tuhan untuk benar-benar dekat dengan Tuhan. Itulah awal dari pemulihan. Mungkin saja kita bisa terpuruk dalam perjalanan kerohanian kita, dalam perjalanan pelayanan kita. Maka kita belajar seperti Petrus, mau dekat dengan Tuhan. Jangan menjauhi Tuhan. Ketika kita terpuruk, kita harus dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Dalam percakapan itu ada 3 pertanyaan yang sama yang diajukan oleh Tuhan Yesus kepadanya, saudara. Nah, pertanyaan itu apa, saudara? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan Yesus menanyakan. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan ada 2 pengertian tentang kasih. Yang pertama adalah kasih phileo, philea ya. Kasih philea adalah kasih persaudaraan atau kasih yang bersyarat. Dan kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat, yaitu kasih ilahi. Tetapi yang menjadi penekanan dari percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus itu bukan kepada perbedaan antara kasih agape atau philea, saudara, tetapi kepada sikapnya. Karena kasih kepada Tuhan sangat mempengaruhi keberimanannya. Kasih kepada Tuhan mempengaruhi komitmennya dalam melayani Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu kita bisa melayani Tuhan tanpa kasih. Tetapi kalau kita sudah mengasihi Tuhan, kita tidak bisa tidak melayani. Pasti dengan semangat yang menggebu-gebu. Mau melayani Tuhan. Nah, itulah the power of love, saudara. Itu adalah kuasa daripada kasih, saudara. Jadi kasih kepada Tuhan mempengaruhi iman kita. Kasih kepada Tuhan mempengaruhi komitmen kita. Kasih daripada Tuhan itu sangat membuat kita mau dan rela untuk melayani Tuhan dan berkorban kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam percakapannya dengan Petrus, Tuhan Yesus bukan sedang balas dendam, saudara. 3 kali Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan yang sama. Nah, saudara, bukan balas dendam. Karena apa? Dulu engkau menyangkali aku sebanyak 3 kali. Sekarang aku membalasnya dengan memberikan 3 pertanyaan kepadamu. Nah, tentu bukan ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara. 3 pertanyaan yang Tuhan ajukan merupakan suatu ungkapan hati Tuhan terhadap orang-orang yang mau menjadi muridnya. Haleluya, puji Tuhan ya. Terhadap pertanyaan yang pertama dan yang kedua dari Tuhan Yesus, Petrus tidak bereaksi apa-apa. Jawabannya juga datar, tenang-tenang saja. Tetapi pada pertanyaan yang ketiga, Petrus bersedih sekali. Dalam bahasa aslinya, kesedihan yang dirasakan Petrus bukan kesedihan biasa, saudara. Tapi kesedihan yang mengandung penyesalan dan duka cita yang mendalam. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, atau Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di balik pertanyaan yang dilakukan secara ringkas, Tuhan ingin mengatakan, mulai sekarang, jangan lagi engkau mengandalkan kekuatanmu diri sendiri.
Kalau engkau bergantung kepada kekuatanmu diri sendiri, maka engkau akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Amin, saudara. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mempunyai semangat untuk melayani, jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Andalkanlah kepada Allah Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu, Yesus menanyakannya yang untuk ketiga kalinya. Seakan-akan mengatakan demikian. Mulai sekarang, aku meneguhkan engkau. Supaya engkau memiliki iman yang tulus. Iman yang murni. Iman yang keraguan-raguan. Dalam kisah percakapan ini kita bisa melihat suatu pelajaran penting. Di mana ia memakai kegagalan yang kita alami untuk apa? Memperbaharui dan memulihkan iman kita. Amin, saudara. Mengapa kita hidup bisa gagal? Mengapa kita begitu mencintai Tuhan Yesus? Kegagalan sering terjadi ke dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin memakai kegagalan kita yang kita alami untuk apa? Memulihkan iman kita, memulihkan rohani kita. Itulah tema pada malam hari ini, saudara. Nah, kepada Petrus, Tuhan ingin menegaskan, kalau dulu engkau pernah gagal, pernah tidak setia, pernah mengingkari janji, pernah meninggalkan aku, itu semua disebabkan oleh keberimanan yang salah. Sekarang aku ingin memperbaharui, ingin memulihkan hidupmu, ingin memperbaharui rohanimu, supaya engkau menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, dan memiliki iman yang kuat, iman yang tangguh, dan iman yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Itulah cara Tuhan. Ya, seringkali bekerja di saat kita mengalami kegagalan. Kadangkala kita baru mengerti akan rencana Tuhan di saat kita dalam keadaan terpuruk. Di saat kita tidak berdaya. Disitulah Tuhan menyatakan anugerahnya dan belas kasihannya. Haleluya, puji Tuhan. Ketika kita gagal, ketika kita tidak berdaya, ketika kita angkat tangan, saudara, angkat tangan itu adalah menyerah. Maka Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Disitulah ia memperbaharui dan memulihkan hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin bersaksi. Mungkin di antara Bapak Ibu banyak yang masih belum mengenal tentang siapa saya. Nah, melalui kesaksian ini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Sunario Halim. Lahir di kota Cirebon. Yaitu lahir pada tahun 1951. Berarti saya sudah berumur 72 jalan, saudara. Karena bulan kemarin saya sudah berulang tahun, ya. Nah, sejak remaja, Bapak Ibu, saya punya cita-cita menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Ya, sejak remaja saya sudah diajak oleh kakek nenek saya untuk beribadah. Nah, saudara, lalu setelah lulus SMA, saya kuliah di mana UKSW Salatiga, ya. Pasti tahu ya, UKSW itu Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Nah, ambil jurusannya bukan jurusan teologi, ya, saudara. Itu saya salah masuk, terus terang aja, saudara. Saya ambil jurusan teknik elektro. Nah, ketika kuliah, saya aktif melayani Tuhan. Nah, di sebuah gereja Mandarin. Kebetulan saya itu adalah sekolah, pernah mendapatkan didikan sekolah Tionghoa, saudara, sampai SMP 3. Nah, di gereja Mandarin itu jemaatnya kurang lebih hanya 50 orang, saudara. Tidak terlalu banyak. Nah, saya mendapatkan tugas di tiap hari Minggu itu menjadi penerjemah. Nah, saya berkomitmen ingin menggunakan kesempatan ini untuk apa? Bagi saya untuk apa? Untuk belajar Alkitab. Belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Belajar Alkitab dengan segenap hati. Nah, oleh sebab itu saya bisa menyampaikan firman Tuhan karena apa? Karena sejak remaja, sejak saya kuliah itu suka membaca Alkitab, saudara, sampai hari ini. Tak hentinya untuk membaca Alkitab. Untuk apa? Meningkatkan pelayanan saya. Yaitu sebagai penerjemah yang baik, saudara. Karena saya bisa menerjemahkan, hamba Tuhan mengatakan, kamu itu penerjemah ACDC. ACDC artinya apa? Bisa dari Indonesia ke Mandarin, dari Mandarin ke bahasa Indonesia. Nah, setelah selesai kuliah 4 tahun di Salatiga, saya kembali ke kota Cirebon. Nah, juga aktif di dalam sebuah gereja. Nah, saya diangkat menjadi ketua majelis, saudara. Nah, setelah saya menikah, tahun 1978, saya mendapatkan putri, ya. Dan putri itu, kedua putri itu sangat lucu-lucu, saudara. Nah, kami
dipercayakan apa membuat sebuah usaha toko perhiasan emas. Nah, kita bisa bayangkan kalau perusahaan emas itu pasti bisa dikatakan punya uang yang cukup banyak. Nah, dengan berjalannya waktu, karena keresahan, keserakahan saya, saudara, karena saya salah bergaul dengan teman-teman yang jahat, saudara. Melihat saya itu banyak uang, maka mereka menggoda saya supaya untuk menjerumuskan saya dalam commodity trading. Commodity trading itu karena pada waktu itu sedang trending, saudara. Tahun 90-an itu trending sekali commodity trading, ya. Komoditi yang dijual belikan adalah emas dan valuta asing. Karena trading semacam ini dijanjikan keuntungan yang besar. Saya tertarik dengan usaha semacam ini. Bagi pemula pasti menguntungkan. Karena apa? Karena belum punya pengalaman, saudara. Jadi asal jual asal beli. Karena apa? Mainnya kecil-kecilan, saudara. Nah, itu kalau mainnya kecil itu pasti untung, saudara. Karena itu tanpa sadar, saudara. Karena ketamakan daripada saya, keserakahan saya, mainnya semakin lama makin besar. Nah, taruhannya juga semakin besar. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam keadaan demikian, saudara, kalau trading yang semacam ini nggak ada bedanya dengan main judi. Ya, karena yang dipermainkan adalah harga naik dan turun. Nah, orang bijak mengatakan judi itu seperti racun. Ya, menang ketagihan, ya kayak morfin, ya, menang ketagihan terus kalah penasaran. Lalu apa akibatnya, saudara? Kita tahu bahwa kita pasti tahu tiap hari trading, nggak ada waktu untuk saat teduh, nggak ada waktu untuk baca firman Tuhan, nggak ada waktu untuk berdoa, lupa baca firman Tuhan. Bagaimana, saudara? Akhirnya Tuhan mendisiplinkan saya. Tuhan membuat saya itu bangkrut. Bangkrutnya bukan bangkrut kecil, saudara. Itu bangkrutnya secara total, bahkan banyak utang, saudara. Nah, terus terang aja semua modal toko habis, terkuras untuk membayar utang pun juga tidak cukup. Saya meminjam ke tetangga, bukan tetangga, ke famili saya, saudara. Nah, untuk membayar kekalahan judi masih belum bisa terbayarkan. Bahkan tidak cukup untuk melunasi hutang, bahkan rumah pun juga, toko pun juga digadai di bank. Nah, akibatnya apa, saudara? Hutang yang menumpuk, tidak terbayarkan, keluarga berantakan. Nah, saudara, dalam keadaan yang terpuruk ini, ya, apa yang saya rasakan, saudara, rasanya sih kepengen mati aja, saudara. Lebih baik mati aja daripada menanggung utang yang begitu banyak. Terus apalagi saya aktif di gereja, malunya luar biasa, saudara, tidak tertahankan. Tapi puji syukur pada Tuhan, Allah itu adalah Allah yang baik dan luar biasa. Ketika saya sadar dan bertobat seperti anak yang hilang, saya kembali lagi ke pangkuan daripada Tuhan. Saya bertobat, lalu Tuhan luar biasanya ketika saya bertobat, menyadari tentang kesalahan saya, mengaku salah di hadapan jemaat, di hadapan tetangga, di hadapan famili, di hadapan keluarga, di hadapan pendeta, di hadapan gereja, saudara. Nah, Tuhan bisa menggerakkan hati segenap famili. Untuk apa? Menolong saya, saudara. Mereka menolong, merescue ekonomi saya. Nah, berkat anugerah Tuhan, saya mau bekerja keras bersama-sama istri yang mempunyai satu tujuan, utang harus dibayar, saudara. Nah, itu adalah moto kami, saudara. Jadi bekerja 5 tahun secara banting tulang. Nah, sedikit demi sedikit akhirnya dipulihkan. Nah, selama 5 tahun apa yang terjadi, saudara? Semua hutang lunas. Haleluya, puji Tuhan. Saudara boleh tepuk tangan di dalam hati, saudara. Nah, ajaibnya, saudara, meskipun saya seperti Petrus telah gagal, Tuhan tidak membuang saya. Padahal waktu saya jatuh dan dalam dosa, saya itu melakukan suatu dosa yang besar, saudara. Merusak keluarga, merusak nama Tuhan. Tapi Tuhan tidak membuang saya. Tuhan tetap mencari. Tuhan dan menyatakan belas kasihannya kepada saya. Tuhan dan mau terima saya kembali, saudara. Itulah Injil, saudara. Haleluya, puji syukur pada Tuhan. Setelah dipulihkan, lalu pertama-tama yang saya lakukan adalah apa? Saya harus memulihkan pelayanan saya. Dan belajar seperti Petrus. Mau dekat dengan Tuhan. Mau ibadah kembali. Mau belajar firman Tuhan. Mau berdoa. Dan mau memuji Tuhan di gereja, saudara. Dengan aktif kembali. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah,
di sanalah iman saya bertumbuh, saudara. Nah, terus apalagi saya bergabung dengan full gospel yang di kota Cirebon, saudara. Nah, puji syukur pada Tuhan, nanti kalau ada kesempatan saya ingin bersaksi tentang bagaimana perkembangan full gospel yang di kota Cirebon. Ya, terus terang aja saya akan menceritakan sedikit aja yang singkat. Saudara, ketika saya bergabung dengan full gospel di Cirebon, waktu itu chapternya hanya satu. Membernya hanya 4 orang. Tapi kami tidak akan putus asa. Terus mengadakan meeting tiap hari Senin sampai hari ini. Tiap hari Senin chapter ini masih tetap mengadakan meeting, pertemuan-pertemuan, saudara. Di sana saya belajar berdoa, belajar bersaksi, belajar men-sharingkan firman Tuhan. Dan betul-betul saya itu iman saya itu betul-betul dipulihkan. Kerohanian saya dipulihkan oleh Tuhan secara luar biasa, saudara. Dan hidup betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus. Dan belajar menjadi saksi bagi Tuhan. Pertama-tama saya bersaksi di depan umum, saudara. Lalu di persekutuan. Setelah itu di berbagai gereja-gereja, saudara. Nah, itu adalah yang pertama, saudara. Tuhan ingin memakai kita. Tuhan harus memulihkan kita. Dan pemulihan rohani kita itu harus melewati suatu kesulitan juga, keterpurukan dulu. Setelah terpuruk, Tuhan bangkitkan kembali, lalu iman kita bisa lebih didewasakan. Itulah yang pertama, saudara. Nah, berikutnya yang terakhir itu setelah kita dipulihkan, lalu Tuhan mengutus kita. Ya, pertama Tuhan pulihkan, dan kedua Tuhan mengutus kita. Saudara, mengapa sebelum diutus Petrus harus mengalami pembaharuan atau pemulihan rohaninya? Mengapa demikian, saudara? Sebab Tuhan sedang mempersiapkan tugas besar yang akan dijalankannya. Sebelum memberi tugas, ia memperbaharui orangnya. Orangnya dibetulin dulu. Direparasi dulu. Nah, perilakunya diubah dulu. Cara pandangnya dirubah dulu. Fokus hidupnya dirubah dulu. Dulu mungkin motivasi dalam mengikuti Yesus adalah apa? Untuk keuntungan diri sendiri. Sekarang memiliki ketulusan. Dulu menjadi orang yang takut, menjadi pecundang. Tapi sekarang menjadi orang yang memiliki iman yang kokoh. Dulu menjadi penjala ikan bagi Petrus, tapi sekarang dirubah oleh Tuhan menjadi penjala manusia. Haleluya, puji syukur pada Tuhan. Dalam percakapan yang dilakukan Tuhan Yesus, mengajukan 3 pertanyaan yang perintahnya sama, saudara. Apakah engkau mengasihi aku? Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang sama, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketiga pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang gampang, yang ringan, saudara, untuk didengar, saudara. Tapi sulit sekali untuk menjawabnya. Karena apa? Mengandung satu tuntutan yang sangat besar, saudara. Nah, kelihatannya gampang ya, saudara. Apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, saudara. Nah, saudara kasih, itulah sebabnya terhadap 2 pertanyaan yang diajukan Petrus tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Ya, dengan kalem, dengan tenang menjawab. Engkau tahu kan Tuhan, aku pasti mengasihi engkau. Nah, karena itu jawabannya pun biasa-biasa saja. Tetapi terhadap pertanyaan yang ketiga, seolah-olah sebuah pertanyaan yang menusuk begitu tajam. Seperti sebuah pukulan telak yang membuat dirinya diliputi oleh kesedihan yang teramat dalam, saudara. Apakah yang membuat Petrus begitu sedih, saudara, terhadap pertanyaan yang terakhir dari Tuhan Yesus ini? Padahal semua pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus adalah pertanyaan yang sama. Rupanya kesedihan hati Petrus disebabkan oleh apa? Ketidaklayakan dirinya di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang menjadi penyebab Petrus sedih? Karena ketidaklayakan dirinya di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebetulnya kita itu tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan yang membuat kita layak. Sebetulnya kita adalah orang yang berdosa, mantan berdosa, saudara. Tapi justru karena anugerah Tuhan, Tuhan memulihkan, saudara. Nah, saudara nanti bisa mendengar kesaksian daripada rekan saya, yaitu Pak Rudi Setiawan. Siapakah dia, saudara? Dia itu adalah mantan preman, saudara. Badannya kecil, tapi galaknya minta ampun. Dia kalau mengetrek uang itu bawa celurit, saudara. Wah, luar biasa. Tapi sekarang jadi pengikut Yesus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kalau dia ingat masa lalu, pasti kita bisa mengatakan, Tuhan, Engkau adalah baik.
Demikian juga saya, kalau saya ingat masa-masa yang lampau, saudara. Begitu jahatnya saya, main judi seenaknya sendiri, saudara. Habis total uangnya, bahkan utangnya banyak. Tapi karena kasih karunia Tuhan, bisa dipulihkan. Itu saya bisa merasakan saya itu tidak layak, saudara. Nah, bagaimana seorang pengkhianat seperti dirinya mendapatkan belas kasihan dan memperoleh pengampunan? Dalam kalimat sederhana, Petrus sebenarnya ingin mengatakan, Tuhan, engkau seharusnya tidak perlu mempertanyakan itu, karena engkau tahu segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, dan segala sesuatu yang ada di dalam kuasamu. Demikian juga engkau tahu apa yang ada di dalam hatiku, bahwa aku mengasihi engkau, Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah engkau ragu-ragu akan kasihku. Seperti siapa? Seperti Romeo, Shakespeare yang mengatakan, jangan ragu-ragu terhadap cintaku padamu. Nah, saudara yang kekasih Tuhan, inilah yang menjadi dasar atau alasan Tuhan Yesus mengutus Petrus, saudara. Yaitu adalah kasih yang besar, yang tulus kepada Tuhan. Pertanyaan ini penting, saudara, diajukan oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri ingin mendengar jawabannya. Tuhan kepengen Petrus sendiri yang menjawabannya. Aku mencintai engkau dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Sebab yang membuat seseorang dapat memberi diri bagi Tuhan, yang memungkinkan seorang dapat melayani Tuhan, dan yang membuat seorang yang rela berkorban bagi Tuhan, dilatar belakangi oleh apa? Seberapa besar kasih orang itu kepada Tuhan Yesus. Inilah tuntutan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ia meminta kita untuk mengasihinya yang lebih daripada segala apapun yang ada di dunia ini. Jika Petrus sungguh mengasihi Tuhan, Yesus ia akan bersedia memperhatikan domba Tuhan. Ia akan bersedia berkorban dalam merawat dan membimbing domba-dombanya yang lemah. Ia akan bersedia pergi kemanapun supaya mereka yang sesat dapat, yang terhilang dan yang terhilang dapat berjumpa kembali dengan Tuhan dan mengalami pemulihan seperti dirinya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin meneruskan kesaksian saya, saudara. Setelah saya dipulihkan, lalu saya berkomitmen untuk melayani Tuhan kemanapun Tuhan utus. Wah, ini adalah semangat saya, saudara, karena saya merasa Tuhan itu baik dan sungguh baik dan luar biasa. Bagaimana Tuhan menolong saya, khususnya mengampuni dosa-dosa saya, saudara, khususnya dosa yang saya yang begitu besar itu sudah diampuni oleh Tuhan. Saya kembali menjabat lagi di gereja, saudara. Bahkan sampai sekarang menjadi ketua majelis setelah dipulihkan, saudara. Nah, haleluya, puji syukur pada Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Atas kebaikan dan kasih setia Tuhan kepada saya, ketika saya diajak oleh hambanya, oleh hamba-hambanya, salah seorangnya adalah Pak Daud, saudara, untuk melayani. Melayani di mana, saudara? Yaitu di desa-desa, di pulau-pulau dan yang terpencil, desa terpencil. Maka saya dengan sukacita melayani. Saya mengatakan, oke, saya mau melayani. Saya tidak melihat fasilitas apa yang diberikan seperti apa. Tidur di emperan pun juga saya mau, saudara. Memang saya lakukan, saudara. Saya akan melakukan dengan apa adanya, saudara, tanpa melihat fasilitas. Nah, saudara, kasih adalah hak istimewa yang paling besar di dunia ini. Tetapi kasih juga menuntut tanggung jawab yang besar. Kasih kita kepada Tuhan dapat menjadikan kasih yang efektif apabila kasih itu dipraktekkan di dalam hidup kita. Kasih kita kepada Tuhan harus dinyatakan di dalam perbuatan. Nah, itulah yang bukan kasih hanya bibir saja, di mulut saja, melainkan nyatakan dalam perbuatan. Sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, kita bersedia untuk bekerja baginya. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Petrus menyatakan kasihnya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kepadanya sebuah tugas. Tugas yang penting, tugas yang sangat bernilai. Demikian juga dengan kita. Jika kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita sebuah tugas yang tidak akan diberikan orang lain. Oleh sebab itu, di mana Tuhan menempatkan kita, di bidang apapun profesi kita, jikalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan secara khusus akan memakai kita menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Mari kita menaati kebenaran firman Tuhan, supaya iman kita adalah iman yang benar, yaitu iman yang tidak meragukan akan kuasa, penyertaan, dan kedaulatan Tuhan. Nah, ingatlah bahwa kasih kita kepada Tuhan mempengaruhi keberimanan kita.
Kasih jugalah yang membuat Tuhan mempercayakan tugas-tugas penting untuk kita lakukan. Seperti Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Kami mohon dengan hormat Bapak Diko Sidarta, yaitu rekan saya, untuk memimpin doa respon firman Tuhan. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, anugerah-Mu besar dalam setiap kami anak-anak. Belas kasih Bapa, kemurahan Bapa. Setiap hari kami boleh merasakan Tuhan, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Namun Tuhan, yang pada kenyataannya, setiap hari kami semakin menjauh daripada Tuhan. Semakin hari kami meninggalkan pelukan Bapa yang penuh kasih sayang, yang penuh ajaib itu. Karena kami walaupun seolah-olah rajin mengikuti ibadah, mengikuti persekutuan, kami punya tekad untuk mengasihi Tuhan, bahkan bertekad untuk merelakan nyawa kami kepada Tuhan, seperti Petrus. Tuhan, kenyataannya kami jauh daripada Tuhan, karena kami memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kami fokus bukan kepada Tuhan, tetapi fokus kepada diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, pemikir kami seringkali setiap hari hanyalah pemenuhan kebutuhan jasmani belaka. Seringkali kami memikirkan makna kasih karunia Tuhan dikaitkan untuk kepada kemewahan duniawi, kenikmatan duniawi. Tuhan, ampunilah kami. Mohon belas kasih Bapa di surga. Allah Roh Kudus, pimpin dan tolong setiap kami untuk kami sadar melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh buat mengerti bahwa kasih Tuhanlah yang membuat kami semangat untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kasih Tuhanlah yang hadir dalam hidup setiap kami, dan kami meresponinya dengan baik, dengan pimpinan dan pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga semakin hari kami semakin dapat menikmati damai sejahtera Tuhan. Kami semakin hari semakin dapat menikmati sukacita Tuhan. Kami semakin hari semakin menikmati dan mengalami pelukan Bapa di surga yang penuh kasih sayang-Mu yang ajaib itu Tuhan. Sehingga karakter setiap kami anak-anak-Mu semakin hari semakin berubah, semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus Yesus. Dan kami tidak tahan untuk menceritakan, memberitakan kabar baik bahwa Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat manusia yang dapat menumbuhkan kerohanian kami dengan pimpinan dan pertolongan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, kabar baik ini boleh kami dengar pada malam hari ini melalui hamba-Mu Pak Sunario Halim. Melalui firman-Mu Tuhan kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dibangkitkan, kami diberkati. Oh, syukur kepadamu ya Tuhan, Tuhan yang tidak jauh, yang dekat dalam hidup setiap kami, yang selalu menyertai setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Dengan penyertaan-Mu kami boleh memberitakan kabar baik bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan manusia dari upah dosa maut adanya. Terima kasih Bapa di surga, kasih karunia-Mu besar, dan terus kami boleh mengalami dari hari ke hari, menikmati dari hari ke hari, sehingga kami hidup dapat memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.
Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih Sama-sama. pertamanya Bapak Evangelis Sunario Halim yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kita semuanya. Kita diberkati pada saat malam hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan dengan bincang-bincang, kita akan berdoa syafaat dulu. Nanti sehabis doa syafaat, nanti kesediaan Bapak Pendeta Soeharto ya untuk doa berkat ya, doa berkat. Kemudian nanti moderator bincang-bincang atau ada saksian Pak Pendeta Dodi Menat. Ya, kita angkat satu pujian dan kita akan berdoa syafaat. Silakan Ibu Depari nanti memimpin doa syafaat ya, Ibu Depari dari Tapan Utara. Nanti doa berkat Bapak Pendeta Soeharto, baru nanti bincang-bincang Bapak Pendeta Dodi Menat. Ya, silakan satu pujian Pak Dodi. Halo. Ya, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan sama-sama malam ini. Dan kita siapkan hati kita juga sebentar untuk menaikkan doa syafaat kita. Bapak Ibu, mungkin kita tidak secara khusus meminta pokok doa khusus buat kita. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan tahu dan Tuhan melawat setiap kita dengan setiap hal yang kita perlukan malam ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Katakan saudaraku, ku layak untuk melayani Tuhan. Oh, semua karena anugerah-Mu terlimpah bagiku. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan semakin hari Tuhan, semakin
hari makin bertambah bersama Ya, silakan Ibu Depari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa Jehovah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Pujian kami ya Bapa adalah pengakuan dalam hidup kami, bahwa kami rindu terus menyembah dan memuji memuliakan nama Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami bertemu lewat Zoom antar pulau, antar benua. Satu kerinduan kami, Bapa terus memberkati kami, mengurapi kami semua. Bapa tahu, mengerti bagaimana keberadaan kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Pada malam hari ini Bapa, kami tunduk di bawah kaki salib Bapa. Kami butuh pertolongan Bapa dalam hidup kami. Kami sudah memuji memuliakan nama Bapa. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu dari hamba-Mu Bapa. Kami sudah melihat, mendengar bagaimana pertolongan Bapa bagi setiap orang yang selalu berharap kepadamu. Satu kerinduan dalam hidup kami Bapa. Pelihara kami terus, ajari tuntun kami lewat kuasa kudus Bapa. Sehingga hidup kami semakin hari semakin dapat menyenangkan Bapa. Karena kami tahu hari-hari yang kami lewati begitu jahat Bapa. Tanpa kuasa kudus Bapa kami tidak mampu berbuat apapun. Maka pada malam hari ini kami butuh Bapa. Berkati kami semua, urapi kami, lawat kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Kami butuh Bapa dalam kehidupan kami. Tidak ada yang kami rindukan selain daripada pertolongan Bapa. Karena kami tahu Bapa kami adalah lemah. Maka pada malam hari ini, inilah kami anak-anak-Mu. Jadikan kami menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di mana kami bekerja, di mana kami berada Bapa. Jadikan kami menjadi berkat. Kami boleh terus menyaksikan bagaimana luar biasanya Bapa menolong setiap orang yang selalu berharap kepadamu. Itulah kerinduan kami terus Bapa. Kalau ada di antara kami pada saat ini dalam keadaan lemah, Bapa kuatkan. Kalau ada dalam keadaan sakit, Bapa jamah dan sembuhkan. Kalau ada yang kurang hikmat, Kau tambahkan hikmat-Mu dari sorga. Sehingga kami boleh berbuat banyak untuk melayani Bapa dalam hidup kami. Kami manusia tidak sempurna Bapa, kami sadar itu. Tapi pada malam hari ini, kami tahu Bapa memberkati kami. Kami tahu pada saat ini Bapa mengulurkan tangan buat kami untuk memberikan kekuatan bagi hidup kami Bapa. Inilah kami, tiliklah hati kami pribadi lepas pribadi dalam setiap pelayanan kami. Apapun yang kami lakukan Bapa, terus campur tangan dalam hidup kami, ingatkan kami setiap saat. Buat hati kami terus Bapa untuk melekat kepada Bapa dan tidak melekat kepada dunia ini. Karena kami tahu dunia ini sekarang sedang bergelora dengan keinginannya sendiri. Tapi kami tahu kalau kami terus melakukan firman Bapa, maka kami bisa melakukan apa yang Bapa kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik pada malam hari ini. Kalau sebentar lagi kami mau berbincang-bincang, biarlah lewat perkataan kami boleh Bapa membangkitkan semangat satu dengan yang lain. Karena kami tahu kami semua punya kekurangan, hanya Bapa yang sempurna. Maka kami ajar Bapa untuk kami boleh menerima apa yang ada di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami, bagaimanapun kepribadian mereka, apapun yang mereka lakukan, berikan kami pemahaman supaya kami boleh tetap bersatu dan kami boleh tetap saling mengasihi, mengingatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik pada malam hari ini. Inilah kehidupan kami, hamba-hamba-Mu. Butuh pertolongan Bapa, sidang Jumat Bapa yang dilayani oleh hamba-Mu pada malam hari ini, lawat pribadi lepas pribadi. Jadikan hamba-Mu benar-benar hamba yang kuat, sehingga lewat kekuatan yang Bapa berikan lewat hamba-Mu, maka sidang jemaat yang dilayani hamba-Mu benar-benar mereka kuat
melihat gembala yang Bapa berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik pada malam hari ini. Masih banyak yang perlu kami serukan ke dalam tangan Bapa, tapi Bapa yang lebih tahu memberi dalam hidup kami. Tapi kami siap Bapa, kuatkan kami, mampukan kami apapun yang terjadi dalam hidup kami, supaya kami terus berjalan seturut dengan kebenaran Bapa. Terima kasih Bapa. Doa ini kami sampaikan melalui putra Bapa, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya, silakan buat tambahnya Pak Pendeta Soeharto. Kita satukan hati kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, milik Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih kemurahan dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, syukur pada Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah membagikan firman Tuhan, yang pujian dan penyembahan. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Dodi Menar untuk menjadi moderator dalam bincang-bincang. Mungkin ada yang bersaksi juga, seperti dikatakan Pak Sunario Halim tadi. Ada Bapak apa yang mau bersaksi tadi? Silakan Pak Dodi. Ya, kita akan dengar eks preman ya, mantan preman.